harus ada financing Ya. yang disiapkan begitu. Ini bagaimana Pak modal pendanaan yang digunakan oleh PT Waskita Karya untuk menjalankan proyek-proyek khususnya di proyek-proyek jalan tol? Ya, memang investasi kita di 18 ruas jalan tol yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun terakhir ini, itu kan kalau bicara nilai proyeknya itu hampir 170 triliun lebih lah. Ya. Itu kan tentunya 170 triliun ini supporting atau dukungan itu diperoleh dari pendanaan korporasi ya. Jadi secara komersial base, baik itu menggunakan ekuitas perusahaan maupun utang bank ataupun obligasi. Itu yang merupakan alternatif pendanaan yang kita lakukan. Dan proyek-proyek tersebut juga kalau melihat situasinya, di sisi lain selama proses untuk perolehan pendanaan tersebut, sedangkan proyek harus dijalankan. Nah ini yang mungkin kita lakukan adalah skema turnkey yang dilakukan oleh Waskita. Karena di Waskita ini kan hampir semua jalan tol itu melalui BUJT, artinya di anak usaha kita. Ya. Nah ini BUJT ini yang akhirnya sebagai pemilik jalan tolnya sendiri. Karena itu konsep yang kita lakukan selama 10 tahun seperti itu. Nah, memang dengan skema turnkey yang kita lakukan, dari sisi percepatannya betul kita bisa lakukan. Tapi modal kerja untuk melakukan proses turnkey ini tentunya menggunakan kapasitas Waskita, induknya lah ibaratnya begitu. Nah, di sisi lain, turnkey tentunya setelah selesai 100% baru dibayarkan oleh pemberi kerja lah, ibaratnya seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang mismatch dengan kita kondisi ini ya. Tentunya ke depan kita harus perbaiki hal-hal semacam ini supaya dampaknya tidak memberatkan Waskita secara keseluruhan. Nah dari beberapa badan usaha jalan tol yang tadi saya sebutkan, BUJT tadi, itu kan merupakan bagian dari grup usaha Waskita Toll Road, itu kan anak usaha kita. Dan ini yang menjadi perhatian khusus kita bagaimana menyelesaikan outstanding dari beberapa proyek yang memiliki tagihan bruto yang cukup besar, nilainya cukup besar. Jadi ini ya kalau saya bilang tuh tagihan bruto kita tuh kalau bicara keseluruhan itu kan angkanya udah angka hampir 22 triliunan. Dan kita bicara 22 triliun itu tentunya ada tagihan bruto di internal maupun di eksternal. Nah ini dominasinya itu hampir sebagian besar di internal kita. Nah ini yang jadi permasalahan kita, sehingga dengan tagihan bruto yang menumpuk yang tidak bisa dilakukan pembayaran oleh PUJT tadi, itu kan menjadi domino efek terhadap kondisi kita. Nah ini yang terus terang kami melakukan proses inisiatif strategis untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban ini supaya tidak terjadi domino efek yang berkelanjutan. Itu yang kita lakukan. Baik. Lalu apakah dengan biaya yang cukup besar tersebut ini membebani keuangan dari PT Waskita Karya? Ya tentunya membebani ya Mbak Safira ya, karena kombinasi antara skema pembayaran turnkey dan owner BUJT yang belum memiliki financial close tentunya memberatkan kondisi finansial Waskita. Nah ini pada masa pembangunan proyek-proyek investasi jalan tersebut. Karena bagaimanapun juga mayoritas sumber pendanaan investasi jalan tol tersebut menggunakan pendanaan korporasi yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat di tahun 2019 sendiri interest bearing debt kita, Waskita itu pada posisi yang saya bilang paling tinggi lah itu, 70 triliun. Ini naik 6 kali lipat dari angka di tahun 2016. Jadi antara periode 2016 sampai di 2019 itu memang terjadi aktivitas investasi ataupun proyek-proyek jalan tol itu cukup masif dilakukan. Nah ini yang tentunya dengan naiknya posisi interest bearing debt kita tentunya berdampak kepada beban biaya bunga kita harus kita tanggung cukup besar. Nah ini kalau pada tahun 2020 Waskita itu untuk bayar bunga aja itu Mbak Safira itu 4,8 triliun bunga saja itu.
Bunganya saja. Atau naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2017. Ini bisa dibayangkan dalam 3-4 tahun itu cukup signifikan terkait dengan beban yang harus kita tanggung. Sedangkan dari rasio debt equity ratio kita, waskita tahun 2020 itu udah mencapai angka 7,8. 7,8, 3 kali lipat ya. Ya, ini udah menurut saya udah menunjukkan, kalau saya bilang tuh menunjukkan tren udah mulai nggak sehat nih. Ya kan, karena tidak sehat ini saya sampaikan bahwa capaian laba bersih tentunya akan sulit untuk bisa dikejar kalau seperti ini. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi yang terjadi seperti itu, implikasinya adalah dari tahun 2020 sampai sekarang kita mengalami kerugian yang cukup signifikan. Artinya kan memang di sisi performance kita memang mengalami kesulitan yang cukup signifikan, tapi di sisi, mohon maaf nih saya sebut, deliverable kita terhadap penyelesaian proyek-proyek yang merupakan bagian dari program kerja pemerintah, saya pikir kita deliver. Gitu. Baik, lalu di mana nih, bagaimana peran dari pemerintah terhadap pembangunan ruas-ruas tol tersebut, Pak Oho? Ya, pemerintah tetap mendukung kami ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita juga tetap mendapatkan support capital injection dari pemerintah itu hampir sekitar, ya kalau kita ngitung 6% dari total pendanaan yang 176 triliun tadi ya, yang diperlukan untuk menyelesaikan 18 proyek investasi jalan tol kita. Ya, dengan sisa pendanaan investasi dilakukan menggunakan pendanaan korporasi, tentunya implikasinya udah jelas. Tekanan kepada kinerja keuangan kita pasti akan terjadi. Dan di luar dukungan pemerintah dalam bentuk PMN, pemerintah juga memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas penjaminan, sehingga kita juga melakukan kredit modal kerja melalui penjaminan yang disupport oleh government. Itu kita memperoleh fasilitas ya, kredit hampir 8 triliun. Dan penjaminan pada obligasi itu juga kita diberikan, obligasi suku kita juga diberikan penjaminan sekitar 5 triliun, artinya hampir 13 triliun tambahan supporting government dari penjaminan yang sudah kita terima. Dan tentunya melalui kontrak-kontrak baru proyek pemerintah, ini yang memang yang sudah dimenangkan oleh Waskita Karya gitu. Baik, kalau misalkan kita melihat banyak sekali tantangan yang terjadi begitu ya di Indonesia, yang memang implikasinya dari global dan juga di dalam negeri itu sendiri. Tak terkecuali juga dari PT Waskita Karya yang memang banyak sekali tantangannya begitu ya. Nah, berkaca dari kinerja yang lalu Pak Oho, ya ini bagaimana ke depannya perusahaan ini akan menentukan proyek yang akan jadi prioritas untuk dilaksanakan? Iya, ini juga prioritas kita saat ini untuk proses transformasi bisnis ini di seluruh aspek operasional perseroan, terutama di Waskita, ini kita pastikan kita harus melakukan itu secara berkelanjutan. Jadi kalau saya bilang company itu boleh establish lama dan stabil, tapi yang namanya transformasi wajib dilakukan. Baik company itu yang sudah dianggap sustain pun kita harus melakukan transformasi. Sehingga kita dari sisi internal kita punya policy ini. Polisinya apa? Kita prioritaskan proyek-proyek yang low risk lah, yang memiliki ya low risk itu seperti gini Mbak. Jadi kalau dibilang kita dapat proyek, kita harus ada uang mukanya, misalnya seperti itu. Terus kita ada skema pembayarannya dengan konsep monthly payment. Dan harus jelas nih Mbak, waktu kita mau dapat proyek itu, pemberi kerja atau owner, itu harus dipastikan mereka memiliki backstopnya, financial close-nya, itu harus ada. Dan pada prinsipnya Waskita dalam menjalankan perannya ya, selama ini kan tentunya sebagai agent of development dan value creator ya, akan selalu mengerjakan proyek-proyek konstruksi yang sifatnya tetap harus menguntungkan. Nggak boleh kita mengerjakan proyek konstruksi yang rugi, itu udah tidak boleh lah, kita policy seperti itu. Dan yang sifatnya menguntungkan tentunya banyak sebenarnya, ada proyek penugasan pemerintah maupun proyek-proyek infrastruktur lainnya. Tentunya
pengerjaan proyek ini itu ya kita juga punya mutu bahwa kita harus memiliki setiap proyek yang kita kerjakan itu harus memiliki mutu dan kualitas yang harus terjaga gitu. Itu udah wajib hukumnya kan. Baik. Artinya jangan sampai kita miss lah. Udah kita dari sisi proyek misalnya tidak selektif, tetapi quality dan delivery time-nya kita nggak terjaga. Itu juga dapat mengakibatkan reputasi kita jadi lebih jelek lagi gitu loh. Gitu. Baik, artinya memang banyak yang di-adjust begitu ya Pak soal rencana bisnis dari waskita, namun memang kuncinya tetap transformasi itu diutamakan. Baik Pak Ho, lalu Pak, waskita ke depannya akan seperti apa? Kita dengan 10 tahun terakhir, itu kan kalau saya bilang kita turbulensinya juga banyak juga ya. Kalau saya lihat itu tentunya manajemen sekarang dengan past performance yang sudah dijalankan, tentunya itu kan angka-angka yang faktual ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi faktual, ya mau tidak mau kita juga melihat bahwa ke depan proses transformasi itu tidak hanya dibatasi karena kita ada turbulence. Jadi transformasi itu harus dilakukan setiap waktu. Jadi itu yang menjadi kebijakan ke depan, dan ini tentunya untuk meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang. Dan transformasi ini juga sampaikan tadi berkelanjutan, tentunya ada hal yang harus kita fokuskan di sini. Ya kan, fokus ya. Tentunya tadi restrukturisasi itu untuk stabilitas keuangan kita. Itu harus kita lakukan dulu. Jadi memang stabilitas keuangan itu harus di manage dengan baik. Makanya kemarin kita lakukan restrukturisasi. Selanjutnya mengenai kembalinya waskita ke dalam core business, jasa konstruksi. Nah itu kita akan menjadi kontraktor murni dan kita juga limitasi terhadap investasi. Investasi pun tentunya harus menjadi perhatian, karena bagaimanapun juga aspirasi pemegang saham ini sangat proses untuk rencana investasi itu ada tata kelolanya. Jadi memang nggak sembarangan kita bisa melakukan itu. Dan selain itu juga melakukan penguatan pada tata kelola perusahaan. Ini juga tidak hanya terbatas pada satu sisi, tapi semuanya. Jadi baik di bisnisnya dari sisi bisnis prosesnya maupun di keuangannya. Belum lagi ditambah dari orangnya juga. Ini kan jadi menjadi faktor penting peningkatan kualitas human resource kita, dan tentunya dalam bisnis jasa konstruksi ini kan diperlukan orang-orang yang memiliki sertifikasi. Baik. Jadi ya saya harap bahwa 4 hal ini menjadi faktor penting kita untuk menjaga supaya kita bisa sustainable, profitable, dan tata kelola yang menjadi lebih baik. Baik lagi. Gitu. Waskita ke depannya ya. Kalau saya bilang waskita tetap akan menjadi waskita karya yang bisa memberikan value added bagi bangsa ini, dan saya rasa dengan long experience, dengan kontribusi yang tidak kecil, dan terus terang aja sampai posisi kita dalam tekanan ini pun kami ini masih memberikan kalau saya bilang tuh masih bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan di Indonesia. Jadi saya harap waskita masih tetap bisa berkontribusi, dan tentunya dengan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang secara bertanggung jawab dan sustain tentunya. Jadi harapan saya lah ya, maksudnya paling tidak nanti waskita karya akan tetap lebih jaya lagi nantinya. Dan tentunya tetap menjadi pionir gitu ya di industri konstruksi di Indonesia. Betul sekali.